Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Besti. Apa kabar? Kalian kangen gak sih sama aku? Enggak ya. Gak apa-apa deh. Aku kangen kalian loh. Saking kangennya ini aku pengen share cerita lagi. Biasa, cerita sebelum tidur. Nah, hari ini aku mau cerita kejadian apes aku di tempat kerja. Nggak tahu hari ini tuh kayak ngerasa error banget. Mungkin karena efek ini ya udah akhir bulan banget, terus belum gajian gitu ya kan. Tapi nggak kepikiran juga sih ke sana. Tapi mungkin karena kurang minum atau gimana, nggak ngerti juga, kurang fokus pokoknya. Biasanya istilah-istilah tuh bilang adek lelah bang, adek lelah abang. Lebay ya. Oke, Besti. Oke, guys, aku mau cerita. Ini ada 3 kejadian. 2 kejadian itu yang hari ini. Nah, 1 kejadian itu kemarin. Cuman aku sempet kayak capek banget kemarin pulang kerja, jadi nggak sempet rekaman gitu ya buat menceritakannya. Nah, sekarang aku mulai dari kejadian hari ini ya. Tadi itu belum jam istirahat sih, baru kayak jam 9-an, jam 10-an lah ya. Bunyi bel gitu ya kan. Bunyi bel, ya udahlah ya, aku turun ke lantai dasar. Karena kan emang kalau ya siapa-siapa yang ngedengerin lah ya, sesempatnya dia yang ngecek gitu. Ya udah bunyi bel, aku denger, langsung turun ke lantai dasar gitu. Nah, sama Pak Pri ini dia bilang itu ada orderan pesanan makanan gitu. Nah, aku ngelihatnya itu makanan yang dibungkus dalam kantong plastik hitam kecil. Di dalamnya itu nasi bungkus sama teh gitu dibungkus kan. Ya udahlah ya, aku ambil karena aku cuma ngelihat itu di situ. Dengan santainya aku bawa dong, naik, kirain pesanan anak-anak gitu, siapa gitu kan, mereka biasa jajan di luar, order gitu. Ya udah aku bawa ke pantry dong, aku simpan di meja. Tiba waktu jam istirahat, aku udah siapin makanan aku juga. Aku sarapan bubur sih, belinya pagi buat sarapan pagi, tapi nggak sempet aku makan. Jadi ya udah, makanannya itu sesempatnya makan siang aku makan gitu. Nah, Mbak Nisa itu beli makanan juga dari luar, pesannya kan. Itu datang kedua tuh. Ya udah dibawa naik lah ya. Terus udah, pokoknya semuanya udah pada istirahat kan ya, di meja makan pada ngumpul, udah pada makan semua nih, ceritanya udah pada makan semua nih kita. Terus Mbak Nisa, Mbak Febis, mereka nih nanyain banget tuh, Mbak Piu, itu makanan siapa yang di kantong plastik hitam? Bukannya Mbak Nisa ya? Bukan, nggak ada pesan kayak gitu. Terus sempet nyangkanya tuh mereka itu pesanan Mbak Ros kali, gini-gini ya kan. Dia memperkirakan karena tersisa Mbak Ros yang nggak masuk ke pantry. Mbak Ros itu biasanya kalau keluar istirahat tuh dia keluar gitu. Jadi jarang dia tuh istirahatnya di pantry. Ya udahlah ya, ngiranya itu. Jadi pas kayak mereka udah mau lanjut istirahat, baring gitu, setelah makan mereka tuh langsung masuk ke gudang gitu untuk istirahat. Sebelum itu ya, Mbak Nisa tuh baru ngeh gitu, Mbak Piu, itu kayaknya makanan pabrik deh, itu nasi bungkus sama teh kan. Aku cek, iya Mbak Nisa. Ya ampun Mbak Piu, itu mereka hebohnya sampai aku kayak, dan aku kaget, dan aku kayak di situ spontan kayak rasa, masa sih seriusan? Aku kira ini pesanannya kalian siapa gitu, Mbak Nisa atau siapa.
Gak ada, ini kita udah makan semua loh Mbak Piu, kayak gitu kan mereka bilang. Ya ampun Mbak Piu, ya udahlah ya, mereka ngetawain semua dong. Pada ketawa semua dengan aku nggak ngerti ini aku kenapa sih sampai sesalah itu gitu. Masa sih seriusan ini? Pokoknya asli diketawain karena aku sampai, maksudnya gini loh, udah jam istirahat, kasihan pabrinya nggak makan ya kan. Tapi gini loh guys, aku makin nggak ngertinya itu waktu aku turun ngambil tuh makanan, Papri dengan jelas-jelas loh dia ngelihat aku ngambil makanan itu di plastik. Kok aku nggak ditegur? Bukan itu gitu yang datang maksudnya. Yang itu tuh harusnya kan ditunjukin yang itu. Kok Pak Pri malah diam-diam gitu, aku ambil makanan itu, makanannya ya kan. Nggak ngerti lagi dah. Tapi memang pada saat itu posisinya lagi dia ada orang yang ditemenin ngobrol sih, jadi mungkin kayak nggak sadarnya di situ kali ya, apa gimana nggak ngerti juga. Jadi ya udahlah ya, karena Mbak Nisa tahu banget kalau itu makanan Pak Pri, ya udah aku bawa turun lagi dong. Nah sebelum aku bawa turun tuh ibu bos mau turun juga tuh, mau keluar istirahat kan. Ya udah di dalam lift aku bilang, Bu, makanan Pak Pri. Dengan sontak ibu ketawa, ibu kayak gak habis pikir aku kok ngambil makanan Pak Pri gitu. Aku ngambil bukan berarti aku mau makan gitu loh, tapi kirain itu pesanan anak-anak gitu loh. Ya Allah, sampai ibu juga kayak ya ampun, Piu kayak gitu sih ibu mah. Dan sampai aku sempet denger sih ibu tuh bilang, Mbak itu aja nggak pernah gitu sebegitunya ngambil makanan pabrik. Aduh, ini bukan perihal aku ngambil makanan buat aku makan loh Bu. Oke, kita lanjut ya, udahlah ya, turun nyampe tuh ada Papri. Tapi pas aku bawa turun Papri dengan biasa aja, nggak gimana, nggak apa ya, nggak sampai kayak Piu itu makanan aku, nggak seheboh itu gitu loh. Tapi dia tuh santai banget, kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Ya udah dia langsung naik ke mobil ya kan, karena ibu mau keluar. Ya udah, aku simpan kembali deh makanan itu. Aku naik lagi, mereka masih ngetawain dong ke eroran aku ini. Aku lagi error apa gimana sih nggak ngerti, kurang fokus. Sampai Mbak Siti tuh ngetawain banget aku lihat. Mungkin mereka yang lucunya tuh di sini loh, bayangan mereka tuh pasti aku tahu, karena aku juga mikirin itu. Kasihan loh Pak Pri sampai nggak makan gitu karena makanannya aku bawa naik ya kan. Gila lu Piu. Perlu banyak minum nih gue. Oke, itu dia kejadian yang pertama guys. Selesai ya. Nah sekarang kejadian yang kedua. Ini jam pulang. Biasa ya, kalau jam pulang itu aku pasti bareng Mbak Siti. Karena Mbak Siti kan bawa motor. Nah aku biasanya numpang sampai di ini, perapatan 3 gitu, yang deket dengan tempat busway gitu, apalah namanya ya. Ya udah kan ya, karena hari ini Mbak Nisa nggak bawa motor, ternyata Mbak Nisa lah yang numpang sama Mbak Sitinya. Ya udahlah ya, aku ngalah aja udah, karena ada Mbak Kasmi sama Mbak Sania yang jalan sampai menuju ke halte busway gitu. Jadi kita nanti pisahnya di situ. Ya udahlah ya, aku jalan pulang bareng mereka bertiga, santai-santai jalan, diam-diaman, tegang-tegangan. Aku rasainnya kayak gitu karena nggak ada obrolan gitu. Ya jalan-jalan aja gitu. Jalan. Nah, tiba di dekat gedung
apa ya, kayak mall gitulah ya. Aku lupa mall apa namanya, tapi ada Jeko gitu guys, kalian pasti tahu. Nah tentu teman-teman yang tinggal di kota besar pasti tahu kalau mau masuk ke mall gitu ada palangnya gitu kan untuk kendaraan. Kalau mau masuk tuh harus mencet dulu, terus biar palang itu keangkat otomatis ya kan. Nah Mbak Kasmi duluan tuh jalan lewat di samping palang itu kan ada jalan lah ya dikit gitu, setengah. Kedua Mbak Sania tuh yang jalan. Terus ada mobil sebelum aku yang ngelewatin palang itu, ada mobil lagi mau masuk itulah di parkiran itu mall itu kan. Ya udah karena aku paling terakhir, nggak tahu kayak udah nggak sadar banget aku tuh jalan kaki pulang. Entah aku mikirin apa, cuma nggak ada mikirin apa sih, kayak lebih ke santai aja gitu. Dan bodohnya diriku lewatlah tuh ya kan, keangkat tuh palang karena mobil tuh mau lewat gitu, orangnya mencet. Nah karena udah lewat, aku dengan pedehnya dong lewat pas di atas ujung palang itu. Pas aku yang di tengah, gila. Pas juga tuh Mbak Sania nolehnya ke aku. Terus dia negurnya kayak gini, Mbak Vio, kayak gimana sih? Pengen ngingetin kalau ada palang yang mau jatuh dari atas aku, tapi nggak sempet ketonjok duluan gitu. Jadi aduh ya ampun, kena nih tulang pipi sama palang itu kan. Bego banget nih aku. Ya gimana ya, setelah bener-bener kayak nggak nyangka aja sih, kayak digetok, ditonjok. Cuman setelahnya itu aku cuman bisa ketawa, apalagi Mbak Kasmi, Mbak Sania cuman bisa ngakak parah juga. Aku juga ikut ketawa sambil ngerasain sakitnya gitu. Karena gimana ya guys, yang aku ketawain adalah ekspresinya Mbak Sania itu, yang pengen nolong, yang pengen negur, yang agar jangan sampai aku kena palang itu gitu, supaya aku cepat menghindar. Tapi keduluan palangnya jatuh ke tulang pipi aku, baru sadar akunya. Terus dia juga baru gimana sih ini, mau ketawa tapi udah nggak bisa karena udah kambil semua tadi ketawanya waktu di jalan ya kan, ngerasain sakit sambil mudah-mudahan ini nggak biru besoknya, berasa kayak ditonjok aja gitu, berasa kayak ditonjok. Sampai mereka sambil di jalan cuman bisa ngakak-ngakak, ketawa-ketawa. Ketawa bareng, sampai aku suruh lihat gimana ini ada biru nggak, kayak gimana merah nggak, mereka perhatiin nggak sih. Dan emang ya sampai malam ini pun nggak ada perubahan sih, semoga nggak besok ya. Ya kayak gitulah teman-teman, aku sampai kayak nggak ngerti kenapa sampai se-error itu, sampai apes banget gitu ya. Terus sempat Mbak Kasih bilang, tenang Mbak Pio, ini belum gajian jadi ini bukan perihal belum gajian. Aku nggak terlalu mikirin soal itunya sih, cuman nggak ngerti juga, mungkin emang ya kalau emang udah apes aja udah terima aja gitu. Parah sih, palang pintunya kayaknya dendam banget juga sama aku deh. Palang itu tiap hari aku lewat situ soalnya, cuman baru kali kok aku juga bisa enggak sadar itu gitu loh. Padahal tiap hari kan harusnya aku menyadari itu. Sekiranya kalau mobil udah lewatin itu dia akan turun gitu, aku nggak ngehnya di situ. Astaga Mbak Sania. Oke, itu dia tadi kejadiannya. Jadi tiba di halte busway itu kita udah pisah. Aku terus, mereka berdua lanjut naik busway gitu teman-teman.
Oke, itu kejadian yang kedua. Nah, next aku mau cerita kejadian yang kemarin ya. Gak sempet nih kita ceritain guys. Kejadian kemarin itu tanggal 23 Maret ya. Ini sekarang 24. Ya, jadi menjelang jam makan siang. Jam 11 lewat lah ya. Waktunya istirahat kan. Jadi aku tuh jam istirahatnya anak-anak semua pokoknya 11:30 teman-teman. Nah, bapak yang biasa datang ke kantor bawa berkas buat minta tanda tangan Mbak Nisa, bapak itu datangnya udah deket mau jam istirahat nih teman-teman. Ya mau gak mau lah ya, aku urus dulu berkasnya gitu. Karena di luar sedang hujan juga, plus ya emang kemarin tuh hujan terus angin kencang guys. Ya udahlah ya, si bapak minta masuk. Ya udah tuh di dalam dia mengatur berkas yang mau ditandatangani sama Mbak Nisa. Karena lantai dasar agak gelap, jadi dia ngerasa kayak nggak bisa ngelihat berkasnya gitu ya, kurang jelas. Ya udah aku nyalain lampu. Nah sambil nunggu selesai berkasnya diurus, ya udah bapak itu sambil nanya-nanya dong ke aku. Dia nanya, dari mana Neng? Sekalinya aku jawab dari Sulawesi, dia auto kaget dong, kaget banget masa. Nah sampai bapaknya kayak nggak nyangka gitu. Dia sampai bilang kalau aku nih wanita pemberani gitu, wanita berani, tangguh, karena jauh-jauh dari Sulawesi ke Jakarta gitu sendirian katanya. Mana perempuan lagi gitu ngomongnya masa. Ya gimana ya, aku cuman kayak jawab dengan santainya ya kan, biasa aja pak, naik pesawat juga cuman beberapa jam udah sampai. Tapi emang karena si bapak mungkin ngerasa Sulawesi sama Jakarta tuh jauh banget ya, jadi kayak dia tuh takjub banget gitu sama aku, sama keberanian aku gitu merantau ke Jakarta sendirian. Ya udah, terus aku lanjut lagi lah ya bilangnya, Sulawesi Jakarta masih deket pak, yang jauh tuh kalau yang jauh itu kalau kita keluar negeri. Yang berani tuh mereka yang merantaunya keluar negeri sendirian. Kalau aku kan masih di dalam negeri, jadi biasa aja sih pak, kayak gitu ngomongnya kan. Nah mendengar apa yang aku bilang sama si bapak, ya udah diiyain dong. Dia bilangnya, iya juga ya Neng, Jakarta Sulawesi masih dalam negeri. Ya jauh kalau yang jauh kalau udah keluar negeri gitu kata si bapak tuh. Ya udah aku jawab lagi tuh, nah iya pak, kayak gitu. Maaf ya Besti, aku cuman bilang kata bapak di sini soalnya lupa nanyain namanya. Nah tapi meskipun begitu, setelah berkas bapak selesai ditandatangani, setelah mau pergi, si bapak masih aja bilang, wanita tangguh kamu Neng. Yang paling aku senangin adalah sebelum bapak itu pergi, dia doain aku dong, semoga sukses kamu Neng di Jakarta. Saking senangnya, dengan cepat aku aminin dong. Gitu sih guys, obrolan kadang kayak baru kenal sama tuh bapak ya. Secara kan aku baru di situ, baru kerja di situ, dan bapak itu kan udah dari dulu sih. Bapak itu kerjanya kayak bawa-bawa berkas gitu buat minta tanda tangan orang-orang kantor. Ya udah sampai ya emang sih Sulawesi sama Jakarta tuh jauh banget. Kalau kita naik motor, naik sepeda, ya kan, naik mobil. Tapi kalau naik pesawat deket banget, serius. Karena cuman menghitung jam kan. Jadi emang sih wajar kalau sampai bapak tuh nggak nyangka aja gitu. Karena aku tanya balik juga sih, bapak gimana, udah pernah ke Sulawesi belum? Makanya belum Neng, baru deket-deket sini ya, seputaran Jakarta dia mah. Ya udah,
kayak gitu sih. Oh iya guys, aku mau bilang ya, di sini channel aku nggak tahu ini bermanfaat buat kalian atau gimana, aku nggak ngerti. Tapi ini aku buat podcast kayak gini tuh cuman iseng doang sih, lebih ke kayak pengen kayak panggilan hati doang sih buat konten kayak gini gitu. Lebih kayak nge-share aja sih apa yang aku alami gitu. Entah kalian menanggapinya seperti apa, terserah sih dinilainya lebay atau gimana, tapi ya aku melakukan ini supaya kayak menambah kesibukan juga ya. Terus kalau ada yang nanya apa sih yang bikin seberani itu ke Jakarta sendirian, apa ya, nggak ngerti juga. Tapi gini loh, aku punya pemikiran tuh seperti ini. Oke, ke Jakarta sendiri yang pertama karena emang nggak tahu kenapa ya, aku pengen banget itu tinggal di Jakarta. Mungkin karena pertama ketika belanja online itu gratis ongkir, murah-murah tuh barang-barang, daripada Jakarta ke Sulawesi ongkirnya mehong-mehong cuy. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku ngerasa itu adalah gini, kayak setelah menyadari ini sih, setelah aku menyadari kalau kita manusia tuh lahir ke dunia sendiri, meninggal pun sendiri, nggak ada siapa-siapa kan ya. Ya udah gitu, kenapa harus takut kalau akhirnya pun nanti kita akan sendiri gitu. Ya aku cuman kayak bilang, ya Allah, orang tua yang kau kasih sama aku itu adalah titipan yang sewaktu-waktu bahkan suatu saat pasti engkau akan mengambilnya. Dan aku tidak ingin mencintai sesuatu apapun itu, barang ataupun manusia atau apapun, terlalu berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan hasilnya nggak baik, pasti nggak baik. Dan segala sesuatu yang kita cintai berlebihan dan sangat, itu pasti akan diambil Allah. Serius, ini beneran. Jadi ya jangan heran ya ketika aku kayak ngerasa mencintai banget nih orang, ya udah aku kayak pasti perlahan akan menjauhi dia gitu, karena aku nggak mau lebih mencintai dia daripada mencintai Tuhanku. Aku nggak mau kayak gitu. Aku nggak mau melewati batas gitu. Karena maksudnya gini, karena sudah sangat jelas Allah udah bilang. Karena aku udah paham ya, maksudnya gini, karena udah paham bahwa ketika mencintai sesuatu berlebihan, lebih mencintai makhluknya atau mencintai barang-barang yang Allah kasih daripada mencintai Tuhan, ya siap-siap aja sakit hati, kecewa, kehilangan kayak gitu. Dan aku nggak mau ngerasain itu gitu. Jadi aku pengennya tuh semua biasa-biasa saja. Punya orang tua jangan terlalu bergantung, berharap, mencintai banget kayak gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi ketika Allah ambil nanti itu nggak ada kesedihan banget gitu, kayak merasa kehilangan banget. Enggak, aku nggak mau yang kayak gitu. Aku pengen pokoknya sepenuhnya tuh harapanku, semua yang aku mau tuh mintanya ke Allah gitu, bukan ke orang tua, bukan ke siapapun ya gitu. Jadi sepenuhnya aku pengen, ya udah, oke, aku cuman punya Tuhan. Ketika aku punya Tuhan, aku merasa punya Tuhan, aku merasa memiliki semuanya, punya semuanya gitu. Dan lebih ke kayak belajar juga sih dari kisah-kisah Nabi Ibrahim yang membawa istrinya ke padang pasir ya, yang nggak ada apa-apa, nggak ada rumah, nggak ada makanan, nggak ada air, pokoknya semua kosong. Tapi itu perintah Allah, mereka hijrah ke situ
Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim berdoa untuk anak dan istrinya diberi makanan, pokoknya semua ya, sumber rezeki. Alhasil Allah mengabulkan itu satu persatu. Allah kirimkan itu semua, buah-buahan apa semua. Jadi aku belajar dari situ sih. Dan aku belajar juga tentang bagaimana ketika punya pakaian yang numpuk, yang udah gak kepake, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban juga. Nah, dari segi baju-baju itu juga, sebelum ke Jakarta aku bawa itu ke masjid karena aku bingung mau ngasih ke siapa ya. Aku takut salah ngasih orang gitu. Aku pengen baju-baju aku itu jatuh ke orang yang tepat, dalam artinya emang orang-orang yang membutuhkan. Ya udah, jadi satu hari mau berangkat ke Jakarta itu aku kantongin tuh semua baju-bajuku, semuanya, nggak ada yang tersisa. Jadi ada 2 kantong merah gede gitu. Aku bawalah subuhnya, pagi-pagi banget, subuh, habis sholat subuh itu, sampai ibu aku bilang, kok banyak banget bajunya yang di bawah, katanya nggak boleh lewat dari 7 kg ke pesawat gitu. Ya udah, aku cuman kayak bisa kok gitu, pokoknya sebisa mungkin mereka nggak tahu kalau itu aku bakal kasih ke orang gitu. Tapi dengan cara aku titip baju-baju itu ke masjid, sepagi itu ke masjid, sebisa mungkin gak ada orang yang lihat. Aku cuman menyimpan surat, kalau surat itu buat ustadznya lah ya, tapi entah marbotnya nanti yang baca atau apapun itu. Aku cuman bilang, aku harap baju ini dikasih sama orang yang membutuhkan gitu, orang yang tepat ya, entah itu anak yatim piatu atau apapun itu, kayak gitu. Dan aku minta doa ustadz itu, semoga aku bisa sukses di Jakarta kayak gitu. Ya udah, jadi benar-benar bawa baju tuh seadanya doang gitu buat aku pakai kerja. Jadi lebih kayak pengen ngelepas semuanya sih, dalam artian aku menyadari, oke, ini tuh semua hanya titipan di dunia ini. Orang tua, pokoknya manusia-manusia yang Allah kirim sama kita tuh itu hanya titipan. Kita cuman punya hak pakai, bukan hak milik gitu, bukan hak memiliki, cuman pakai barang ataupun seseorang, siapapun itu, apapun itu. Jadi aku sangat menyadari, iya ya, lahir pun kita nggak bawa apa-apa, tapi berjalannya waktu Allah mengirimkan ini, perlahan Allah mengasih ini, mengirimkan itu, mengirimkan seseorang, mengirimkan, pokoknya Allah gitu. Aku cuma berpikir Allah. Jadi aku ngerasa, berarti kita selama hidup ini yang benar-benar ada tuh cuma Allah gitu. Karena ini kan kayak manusia itu semua kan kayak cuman perangkat-perangkat doang gitu, ya nggak sih? Dan mati pun kita sendiri loh, bakal sendiri. Jadi benar-benar aku nggak mau bergantung sama yang namanya manusia. Jadi ini lebih mikir ke situ sih. Itu kenapa sampai aku mikir berani banget, kekeh buat merantau, hijrah gitu ke Jakarta kayak gitu. Karena aku ngerasa punya Tuhan, dan aku ngerasa ketika aku merasa punya Tuhan, aku merasa tuh punya semuanya. Itu sih yang bikin. Dan pada saat sampai di Jakarta, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah selalu mendekatkan aku dengan orang-orang yang baik. Alhamdulillah, dari segi makan, Alhamdulillah gak pernah lapar, selalu berkecukupan gitu, selalu ada aja gitu. Itu sih bener-bener kalau kita percaya dan yakin ya. Kata Bang Andi,
baca perintah, ikuti perintah. Pasti kita udah kayak, kalau kita udah paham itu baca perintah ikuti perintah, udah enak itu. Jadi itu sih ya. Dan yang aku paham lagi, kita tuh nggak boleh mencintai segala sesuatu berlebihan, kayak mencintai manusia, mencintai barang yang kita punya. Karena kalau udah berlebihan, udah maksudnya lebih mencintai barang itu, titipan itu daripada Tuhan, ya udah siap-siap aja kehilangan kayak gitu. Dan aku, iya kata Bang Andi, lepaskan kemelekatan dunia itu, lepaskan, jangan mau kayak dikuasai sama kemelekatan. Kayak gitu sih teman-teman. Aku harap aku harap podcastku ini bermanfaat buat teman-teman. Di sini aku cuman share ke kalian, berbagi ya. Aku cuman membicarakan sesuatu yang aku alami. Gak tau kenapa ini kayak emang Allah tuh pengen aku ceritain ini gitu, bukan karena pengen dikata atau pengen ria atau gimana ya. Aku ini menceritakannya lillahi ta'ala karena Allah. Emang semoga bisa jadi motivasi buat teman-teman juga yang mungkin besok atau lusa ya mendengarkan VN aku ini, rekaman ini, kalian juga termotivasi untuk memberanikan diri selagi itu baik, selagi itu hal kebaikan. Ayo beranikan diri. Selagi itu kamu ngelakuinnya karena Allah, ayo lakukan. Oke teman-teman, cuman segini dulu yang mau aku share. Nantikan podcast aku berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita aku ini, cerita sebelum tidur. Semoga teman-teman semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semakin banyak rezekinya. Dan yang sedang dililit hutang, semoga lepas dari jeratan hutang. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Sampai jumpa, selamat malam, selamat beristirahat. Ciao ciao ciao. Bye 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 bye.